Assalamualaikum, jumpa kembali bersama Ibu Sri. Dalam pelajaran hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Apakah kalian tahu apa itu listrik statis? Sebenarnya listrik statis bukan hal yang baru bagi kita. Banyak kejadian di sekitar kita yang merupakan penerapan dari listrik statis. Untuk lebih jelasnya, kalian saksikan video berikut ya. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Bagaimana tanggapan kalian tentang video fenomena listrik statis tadi? Silahkan ketik jawabanmu pada forum diskusi ya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang contoh gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang dirusak dengan kain atau lampu kering, jenis-jenis muatan listrik, interaksi muatan listrik, dan gejala listrik statis yang terdapat pada alat yang ada di rumah. Baiklah, untuk kegiatan pertama, silahkan amati video tentang gejala listrik statis pada beberapa benda berikut. Lalu, buatlah pertanyaan terkait video yang kalian amati tersebut. Kenapa bisa terjadi peristiwa itu pada benda-benda tersebut? Ternyata pipa
PVC yang sudah digosok dengan kain wol akan bermuatan listrik dan dapat menarik benda-benda yang berada di dekatnya. Begitu juga yang terjadi dengan piring plastik. Jadi, apakah muatan listrik itu? Muatan listrik didefinisikan sebagai besaran yang merupakan salah satu ciri dasar zarah-zarah keunsuran materi. Muatan listrik dapat terjadi karena adanya perpindahan elektron pada atom. Nah, apalagi itu atom? Merupakan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan dikelilingi oleh elektron. Partikel-partikel penyusun atom adalah elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan. Jenis-jenis atom ada 3. Atom bermuatan netral di mana jumlah proton dan elektronnya sama. Atom bermuatan negatif di mana jumlah protonnya lebih sedikit daripada elektron. Dan atom bermuatan positif di mana jumlah protonnya lebih banyak daripada elektron. Apabila dua buah muatan didekatkan, akan terjadi interaksi yang dinamakan interaksi muatan listrik. Bila muatan sejenis seperti positif dengan positif atau negatif dengan negatif akan terjadi interaksi tolak-menolak. Sedangkan jika dua muatan berlainan jenis seperti negatif dengan positif atau positif dengan negatif akan terjadi tarik-menarik. Baiklah, sampai di sini materi kita. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.